warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Talita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mesya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sabkia dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gali dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya David dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Danis dari kelompok 4 dan kali ini kami akan mewawancarai tentang Pancasila. Ayo ikuti kami. Senyamannya aja, senyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai tentang Pancasila. Apakah Bapak setuju jika ada orang yang mengganggu saat beribadah? Jawabannya sudah pasti tidak setuju. Jika tidak setuju, apa alasannya? Alasannya karena kita sebagai umat beribadah, umat beragama, kita punya ibadah masing-masing. Dan saat ibadah kita diganggu, tentunya kita tidak suka. Maka dari itu kita harus saling mentoleransi agar kita sama-sama bisa beribadah dengan tenang. Oke, makasih Pak. Mengapa kita harus berteman tanpa memilih-milih? Kembali lagi, kalau misalnya kita sebagai teman yang dipilih, kita enak nggak? Nggak enak kan ya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita harus menganggap bahwa semua orang yang diciptakan oleh Tuhan kita itu setara, derajatnya sama. Jadi agar bisa hidup dengan aman, tentram, bergaul dengan siapa saja, alangkah baiknya kita tidak memilih-milih teman gitu. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana menurut Bapak Ibu Guru agar kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik? Yang pertama, ini pertanyaannya bagus nih. Yang pertama, agar kita semua bisa menerapkan Pancasila dengan baik, tentunya semua orang harus paham dulu nilai-nilai dari setiap sila-sila Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan peribadahan, peragamaan, itu kita harus saling mentoleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus punya sisi kemanusiaan, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, kalau misalnya semuanya sudah paham, tentunya kita bisa menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita bisa lebih mantap lah gitu ya, karena kita sudah paham nilai-nilainya gitu. Oke, selanjutnya. Kenapa setiap berorganisasi, setiap keputusan harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat? Mantap. Ini, setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, ya kan? Misalnya dalam hal kita memilih sesuatu saja, pasti setiap orang itu beda-beda pemikirannya. Nah, agar bisa satu pemikiran semuanya bisa sama nih, disepakati oleh semuanya, itu harus dimusyawarahkan. Dan semua orang setelah musyawarahnya tercapai mufakat, itu harus ikut. Karena sudah dimusyawarahkan gitu. Kalau misalnya dia tidak ikut, berarti ada yang salah dengan dirinya gitu ya. Sebaiknya segala apapun itu agar lebih mudah, agar lebih enak dijalankan setelahnya, itu harus dimusyawarahkan dulu gitu. Mengapa kita tidak boleh mengambil hak orang lain? Wow. Kalau hak kita diambil sama orang lain gimana? Nggak enak kan? Nah, ya sudah. Jadi agar jawabannya ya, agar hak kita juga dihargai oleh orang lain, tidak diambil oleh orang lain, maka kita juga harus sama-sama menjaga hak orang lain tersebut gitu. Ya, karena hak itu sudah dimiliki oleh orang tersebut sejak lahir dan itu pemberian dari Tuhan gitu. Ya. Oh, begitu ya Pak. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan kami dengan baik, dengan jawabnya dengan
dengan baik pokoknya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat.